Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sahabat YouTube semuanya, kembali lagi bersama saya Khair Musafira. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas yaitu mengenai topik yang ke-10, yaitu mengenai tentang bank garansi. Namun sebelumnya di sini saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Arif Rahman SHMH selaku pembimbing dalam mata kuliah Hukum Jaminan kelas 6B. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan bank garansi. Jadi di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu apa pengertian dari bank garansi. Nah, bank garansi merupakan semua garansi yang diterima atau diberikan oleh satu bank untuk pihak tertentu, baik perorangan atau badan usaha yang dinyatakan oleh bank akan dipenuhi kewajibannya dari pihak yang dijamin tersebut kepada pihak lainnya selaku penerima jaminan apabila pada waktu tertentu telah ditetapkan pihak dijamin tidak dapat memenuhi kewajibannya atau pembayarannya atau cedera janji. Dengan kata lain, bank garansi ini adalah jaminan pembayaran yang diterbitkan secara tertulis oleh bank atas permintaan nasabahnya. Jadi, bank garansi ini adalah suatu jaminan pembayaran dan yang diterbitkan secara tertulis oleh bank tersebut atas permintaan nasabahnya, dan sistemnya berbentuk warkat sehingga terdapat kewajiban membayar terhadap pihak yang menerima garansi apabila pihak yang dijamin cedera janji, atau cedera janji disebut juga dengan wan prestasi, tidak bisa memenuhi kewajibannya. Adapun yang dimaksud dengan warkat bank yaitu surat yang diterbitkan oleh bank untuk menjamin pihak ketiga apabila yang menerima jaminan wan prestasi. Selanjutnya, apa fungsi dari bank garansi? Nah, sesuai sifat bank garansi yang diterbitkan berdasarkan permintaan dari nasabah, secara spesifik fungsi bank garansi adalah bervariasi tergantung kebutuhan nasabah dalam transaksi bisnisnya. Jadi, bank garansi yang diterbitkan berdasarkan permintaan dari nasabah. Nah, secara spesifik fungsi bank garansi ini bervariasi tergantung kebutuhan dari nasabah itu sendiri. Namun begitu, secara umum fungsi bank garansi yaitu sebagai alat untuk memperlancar suatu transaksi, meringankan alur uang, serta menghindarkan dari kerugian apabila pihak terjamin tidak memenuhi kewajibannya, karena pihak penerima jaminan akan menerima bentuk ganti rugi dari bank. Nah, selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis bank garansi. Nah, di sini ada beberapa jenis dari bank garansi. Yang pertama itu ada jaminan penawaran, yaitu yang pertama ada jaminan penawaran. Nah, yang dimaksud dengan jaminan penawaran yaitu bentuk jaminan yang menjamin bahwa penawar tidak akan menarik penawarannya dalam jangka waktu yang ditentukan untuk penerimaan, serta akan melaksanakan kontrak tertulis dan memberikan syarat-syarat yang telah ditentukan. Jaminan penawaran menjadi salah satu contoh bank garansi yang dipakai dalam skema bidding. Nah, adapun jenis bank garansi yang kedua yaitu jaminan pelaksanaan. Nah, jaminan pelaksanaan ini adalah jaminan yang diminta oleh suatu perusahaan untuk menyuplai sumber daya yang diperlukan kepada calon kontraktor serta untuk menanggung semua kewajiban berkontrak dari calon kontraktor tersebut. Nah, selanjutnya yaitu jenis yang ketiga, yaitu jaminan uang muka. Jaminan uang muka ini merupakan garansi yang biasanya digunakan untuk mendukung atau menjamin pelaksanaan suatu kontrak seperti kontrak untuk penjualan barang atau kontrak konstruksi. Dan adapun jenis bank garansi yang keempat yaitu jaminan pembayaran.
Nah, jaminan pembayaran ini yaitu merupakan jaminan keuangan yang mengharuskan debitur untuk melakukan pembayaran kembali berdasarkan persyaratan yang digariskan dalam perjanjian utang asli. Jaminan pembayaran seringkali juga didukung dengan jaminan lain seperti properti. Jaminan ini menjadi contoh bank garansi dalam fungsinya yaitu sebagai penjamin transaksi. Nah, sekarang adapun jenis yang kelima, jenis bank garansi yang kelima yaitu jaminan pemeliharaan. Jaminan pemeliharaan di sini adalah garansi yang diterbitkan kepada pemilik atau pembeli dari bank untuk menjamin bahwa pihak pemohon akan terus memenuhi kewajiban kontrak setelah menarik pembayaran akhir dari harga kontrak di muka sesuai permintaan dari kontraktor atau pemasok konstruksi. Dan adapun jenis bank yang garansi yang keenam yaitu jaminan kepabeanan. Jaminan kepabeanan ini yaitu merupakan garansi pembayaran pungutan negara dalam kegiatan kepabeanan diberikan kepada pihak penerima jaminan untuk menyelesaikan kewajiban pihak terjamin dalam mengelola barang terkait. Jaminan ini adalah contoh bank garansi yang digunakan dalam ranah bea cukai. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pihak yang terlibat dalam bank garansi. Siapa-siapa saja yang terlibat di dalam bank garansi? Nah, yang pertama itu ada pihak penjamin. Pihak penjamin ini dalam hal ini pihak penjamin adalah bank, di mana banklah yang akan menerbitkan sebuah jaminan kepada nasabahnya yang memiliki sebuah kepentingan terhadap pihak lainnya. Jadi yang menjadi pihak penjaminnya itu di sini adalah bank untuk menjamin banklah yang akan menerbitkan sebuah jaminan kepada nasabahnya. Yang kedua itu ada pihak terjamin. Nah, siapa pihak terjamin di sini? Yaitu nasabah yang mengajukan dan membuat sebuah permohonan jaminan kepada pihak bank, di mana nasabah tersebut akan meminta penerbitan sebuah jaminan bank untuk kepentingan perjanjiannya dengan pihak lain. Nah, pihak yang ketiga, pihak yang ketiga yaitu pihak penerima jaminan. Pihak ketiga yang akan menerima jaminan dari pihak bank karena adanya sebuah perjanjian memiliki hak untuk menerima jaminan atas suatu prestasi yang sewaktu-waktu bisa saja terjadi dengan pihak terjamin. Untuk menerbitkan garansi bank, pihak terjamin atau nasabah harus memiliki simpanan pada bank pemberi jaminan. Biasanya simpanan ini bisa berupa deposito ataupun simpanan giro yang jumlahnya setidaknya harus sama dengan jumlah uang jaminan yang akan terbit. Jadi tidak sembarangan bank garansi memberikan jaminan, namun jaminan yang akan diberikan yaitu untuk pihak terjamin apabila pihak terjamin tersebut atau nasabah tersebut memiliki simpanan pada bank pemberi jaminan tersebut, dan biaya simpanan ini dan jumlahnya setidaknya harus sama dengan jumlah uang jaminan yang akan diterbitkan oleh bank. Nah, selanjutnya yaitu mengenai dasar hukum bank garansi. Dasar hukum perjanjian bank garansi adalah penanggungan hutang atau personal guarante atau borgok yang diatur dalam Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850 KUH Perdata, di mana bank bertindak sebagai penanggung. Untuk menjamin kelangsungan bank garansi, maka penanggung mempunyai hak istimewa yang diberikan undang-undang, yaitu untuk memilih salah satu menggunakan Pasal 1831 KUH Perdata atau Pasal 1832 KUH Perdata. Nah, adapun bunyi dari Pasal 1831 KUH Perdata yaitu si penanggung tidaklah diwajibkan membayar kepada si berpiutang selain jika si berutang lalai. Sedangkan benda-benda si berutang ini harus
lebih dulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya. Sedangkan bunyi pasal dari 1832 KUH Perdata berbunyi si penanggung tidak dapat menuntut supaya benda-benda si berutang lebih dulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya. Nah, perbedaan dari kedua pasal tersebut menjelaskan bahwa jika bank menggunakan pasal 1831 KUH Perdata, apabila timbul cedera janji atau wan prestasi, si penjamin dapat meminta benda-benda si berhutang disita dan dijual terlebih dahulu. Jadi, apabila timbul cedera janji, si penjamin dapat meminta benda-benda si berhutang tersebut disita atau dijual terlebih dahulu. Sedangkan jika menggunakan pasal 1832 KUH Perdata, bank wajib membayar garansi bank yang bersangkutan segera setelah timbul cedera janji dan menerima tuntutan pemenuhan kewajiban atau klaim. Nah, adapun syarat-syarat minimal isi surat perjanjian garansi. Nah, adapun syarat minimal isi surat perjanjian bank garansi, yaitu yang pertama ada jumlah tertinggi garansi bank, yang kedua tanggal mulai berlaku serta jangka waktu garansi bank, yang ketiga tempat kedudukan atau domisili terjamin dan bank, yang keempat macam jaminan lawan yang diserahkan oleh jaminan kepada bank serta nilainya, yang kelima terjamin tunduk kepada ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan tentang pemberian garansi bank yang ditetapkan oleh bank. Yang keenam, terjamin tunduk kepada instruksi-instruksi dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan Bank Indonesia serta kelaziman perbankan. Yang ketujuh, biaya garansi yang harus dibayar oleh terjamin. Jadi di sini harus dicantumkan biaya garansi yang harus dibayar oleh terjamin. Nah, yang kedelapan, terjamin memberi kuasa yang tak dapat dicabut kembali kepada bank untuk sewaktu-waktu mencairkan jaminan lawan guna melunasi hutang terjamin sebagai akibat dilaksanakannya pembayaran garansi bank maupun hutang lainnya yang timbul sehubungan dengan garansi bank tersebut. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai isi bank garansi. Nah, isi bank garansi yaitu yang pertama ada judul garansi atau bank garansi. Yang kedua, nama dan alamat bank pemberi bank garansi. Yang ketiga, tanggal penerbitan bank garansi. Yang keempat, transaksi antara pihak yang dijamin dengan penerima garansi. Yang kelima, jumlah uang yang dijamin dengan bank garansi. Yang keenam, tanggal mulai berlaku dan berakhirnya bank garansi. Yang ketujuh, penegasan batas waktu penagihan klaim. Yang kedelapan, pilihan berlakunya pasal 1831 atau 1832. Selanjutnya, hal-hal apa yang perlu diperhatikan dalam bank garansi? Nah, adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam bank garansi yaitu waktu berlaku dan berakhirnya perjanjian pokok. Yang kedua, waktu berlaku dan berakhirnya garansi bank. Yang ketiga, waktu terjadinya cedera janji yang secara sah masih dapat ditanggung oleh garansi bank. Yang keempat, waktu selambat-lambatnya untuk pengajuan klaim oleh tertanggung. Adapun hal apa yang perlu diperhatikan bagi penerima? Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan bagi penerima, yang pertama, pastikan keaslian dan keabsahan bank garansi dengan cara menghubungi bank penerbit. Yang kedua, periksa masa berlaku bank garansi sesuai dengan jangka waktu proyek Anda. Yang ketiga, periksa dan pahami syarat-syarat klaim untuk memudahkan Anda melakukan klaim apabila diperlukan. Nah, selanjutnya
Hal apa yang perlu diperhatikan bagi pihak yang dijamin? Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan bagi pihak yang dijamin yaitu yang pertama, perhatikan biaya-biaya yang harus dibayar dalam rangka penerbitan bank garansi. Yang kedua, laksanakan kewajiban sesuai dengan yang diperjanjikan dengan pihak penerima jaminan sehingga tidak terjadi klaim atas bank garansi yang diterbitkan. Yang ketiga, proses penerbitan bank garansi sama halnya dengan proses pemberian kredit. Jadi penerbitan bank garansi ini sama dengan proses pemberian kredit sehingga Anda perlu menjelaskan usaha Anda secara terbuka kepada bank. Jadi kita harus menjelaskan usaha kita secara terbuka kepada bank tersebut. Nah, demikianlah penjelasan mengenai bank garansi. Nah, mungkin demikianlah pembahasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga pembahasan ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa memberikan pembelajaran kepada teman-teman semuanya. Dan lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Bye bye.